ibadah kita ini, yaitu saya sebutkan saja dengan panggilan Bapak Habib Zain Assegaf. Boleh Pak Habib berdiri sebentar? Terima kasih sudah ikut panggilan untuk ikut hadir bersama dengan kita. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini hari saya menghadiri acara Natal bersama di Gereja Bethel Indonesia, Mawar Saron, Kelapa Gading. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan kenapa saya hadir kemari? Karena bagi saya merayakan kelahiran Al-Masih atau Natal itu bukan kewajiban bagi saudara kita umat Nasrani, melainkan kewajiban semua umat manusia. Sebab Khalifah Allah di bumi diutus untuk segenap manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan dalam kitab suci Al-Quran juga dikabarkan tentang kelahiran Al-Masih, di mana Allah meminta apa? Supaya mengembirakan. Itu dalam surat Al-Imran 45. Itu dikatakan di situ, wahai Maryam, sungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan. Tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dikatakan kepada Allah. Dari sini kita ini perlu membuka diri sekarang. Jangan kita tuh beragama bermusuhan. Bahwa saya mengenang kelahiran Al-Masih ini, Natal itu bukan hak milik umat Nasrani, ini milik semuanya. Kita sebagai umat Islam juga bisa merayakan bersama. Kenapa sih kok agama harus berbeda-beda? Kita nih harus beragama, Pak. Kalau kita mau tahu agama kita itu benar, Pak, kesucian agama itu akan ditemukan di dalam hati yang penuh dengan cinta, bukan dalam hati yang penuh dengan kebencian. Nah, dengan kemari kita kalau melihat bahwasanya kalau kelahiran Al-Masih aja dikumandangkan di Al-Quran dan juga kitabnya dibenarkan dalam Al-Quran, itu berarti apa? Kita sudahlah hentikan kita ini memandang selain non-Islam itu kafir. Kita ini semua orang-orang yang beriman ingin mendekat kepada Allah. Apalagi dalam satu ayat lagi yang menjelaskan apa? Di surat Al-Hadid 27. Di mana di situ apa? Allah telah menurunkan Isa putra Maryam dan memberikan kitab Injil dan dijadikan pengikutnya apa? Sopan dan santun. Ini Al-Quran loh, mengumandangkan menghormati pengikut Yesus atau pengikut Isa. Dan tidak ada sejarahnya, riwayatnya itu umat Nasrani itu menyakiti Nabi Muhammad. Tidak ada. Bahkan Nabi pernah minta perlindungan kepada Raja Habasah yang beriman Nasrani. Banyak hal lah. Bahwasanya kitab suci Injil itu, Taurat, itu dibenarkan dalam Al-Quran. Jadi hentikanlah kita tuh memandang mereka tuh kafir. Kita nih sama-sama ingin mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak memaksa satu agama. Tuhan tidak memasang satu kiblat. Nah, dalam surat Al-Maidah 48 juga mengatakan apa? Tuhan tidak hendak menjadikan satu umat. Diminta apa? Umat tuh supaya saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk itu, di hari Natal ini saya ingin mengucapkan selamat Natal. Di hari Natal ini Tuhan membuka pintu rahmah dan maaf bagi semua manusia. Untuk itu saya mengucapkan apa? Mohon maaf lahir batin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Salam saudaraku, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Apa yang menjadi tanggapan saudara ketika melihat seorang Habib Kribo masuk dalam gereja ikut merayakan Natal? Nah, saya ketika melihat hal ini adalah salah satu hal yang baik yang perlu kita contoh ya, sebagai teladan yang baik. Apakah seorang Habib Kribo ketika dia masuk dalam gereja dan ikut merayakan Natal bersama dengan orang-orang Kristen, beliau itu murtad? Ya tentunya tidak. Beliau tetap beragama, yaitu Muslim. Nah teman-teman, itulah sebabnya kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia harus memiliki pemikiran yang cerdas. Jangan memiliki pemikiran yang dangkal. Ya, sama seperti baru-baru ini kita melihat bagaimana gereja GPDI yang ada di Cibinong. Ya, banyak dari oknum-oknum tertentu mereka mengusir, bahkan tidak mengizinkan mereka orang-orang Kristen di sana merayakan Natal. Sehingga apa yang terjadi, orang-orang Kristen yang ada di sana yaitu gereja GPDI, mereka terpaksa beribadah di lapangan terbuka. Nah, padahal seharusnya kita tidak boleh mengganggu ya perayaan Natal, yang mana kita tahu perayaan Natal hanya dirayakan hanya sekali dalam setahun. Nah, bahkan saudara-saudara, bukan hanya itu saja, baru-baru ini ada beberapa ustadz seperti Ustadz Adi Hidayat, UAS, dan lain-lain sebagainya. Mereka meminta maaf karena tidak bisa mengucapkan selamat hari Natal. Oke, tidak apa-apa. Kita sebagai orang-orang Kristen, permintaan maaf mereka kita terima dan kita memaklumi karena memang urusan akidah. Dan bahkan kita sebagai orang-orang Kristen tidak pernah memaksa
supaya orang lain mengucapkan selamat hari Natal itu sendiri. Tidak pernah memaksa siapapun. Nah, tetapi yang mau saya katakan adalah contoh yang baik dalam bernegara, dalam beragama yang dilakukan oleh seorang Habib Kribo. Ini wajib kita berikan jempol. Dan pemerintah ya bangga, dan kita pun seharusnya bangga punya seorang Habib yaitu Kribo yang menunjukkan toleransinya, yang bahkan memberikan kuliah gratis lewat apa yang dilakukannya. Itu adalah suatu kecerdasan dalam beragama, dalam bernegara yang harus dimiliki di negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga apa? Di dalam bernegara ini, dalam beragama ini, tidak ada lagi pertengkaran. Apalagi bertengkar soal tentang agama. Ya. Tetapi kita menunjukkan toleransi antar agama yang satu dengan agama yang lain. Ya, saudara-saudara. Kiranya kita sebagai rakyat Indonesia yang kita kasihi, yang kita cintai, kita semakin cerdas dan kita semakin menunjukkan toleransi kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga apa? Bangsa-bangsa lain melihat hal itu menjadi suatu contoh dan teladan bagi mereka. Dan mereka bangga melihat bahwa Indonesia adalah bangsa yang damai, bangsa yang bersatu, bangsa yang menjunjung tinggi toleransi. Terima kasih teman-teman. Apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Bagi saudara yang cinta toleransi, silakan isi di kolom komentar. Mari kita bangun sama-sama negara ini dengan toleransi yang kuat antar agama yang satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Shalom.